Baiklah, sudah kita buka acara pada malam hari ini, dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Pak PLT Kepala Departemen Manajemen Teknologi. Oh, mohon maaf. Pembukaan akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS. Bapak dan Ibu peserta diharapkan sikap sempurna. Merem dulu gak? Merem. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan himne ITS. Alma-materku yang ku cinta, ibu yang luhur ITS, tetap membara semangatmu, cita-citamu tak kendur. 10 November 45 mendorong menjiwaimu, melangkah ke arah tujuan dengan tekadmu yang teguh. Membina bangsa atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, landasan juangmu. Alma-materku yang ku cinta, ibu yang luhur ITS, semangat kokoh kelembaganmu membina putra-putrimu, menuntun teknologi yang canggih, berbudi agung dan cerdas, menuju kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Alma-materku, kan ku turut pimpinanmu, jadi pejuang yang takkan kenal letih membangun negeri. Hidup ITS, hidup ITS, alma-materku jaya. Terima kasih kepada hadirin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Departemen Manajemen Teknologi, Profesor I. Nyoman Pujawan. Kepada Prof. Nyoman dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Misa. Bapak, Ibu sekalian, saya ucapkan selamat malam. Saya ingin menyapa terlebih dahulu tamu-tamu kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Pak Heri dari Pasca, Direktur Pasca dan Pengembangan Akademik. Malam Pak Ada Pak Imam, Dekan Fakultas Kreabis. Malam Pak. Kemudian ada Pak Sony, tamu kita yang akan memberikan pembekalan kepada wisudawan pada malam ini. Kemudian saya lihat juga ada Bapak Ibu dosen, terima kasih sekali sudah join. Ada Prof. Udi, saya lihat. Ada Prof. Isa, ada Pak Sueb, ada Pak Yusak, ada Pak Jerry, Pak Dinar, ada Pak Bambang, ada Pak Iwan Panani, ada Bu Endah, Bu Lisa, Pak Sony, ada Bu Reni, Bu Gita. Mungkin ada lagi yang tidak sempat saya lihat ya. Jadi terima kasih semua sudah ikut meramaikan acara Grad Night ini. Dan tentu saja yang paling istimewa adalah para wisudawan yang tentunya yang paling berbahagia pada malam ini, karena selalu momen yang seperti ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu bersama. Ya, jadi momen perayaan wisuda yang merupakan tanda keberhasilan setelah Anda semua melewati proses panjang yang tidak mudah. Karena di program MMT ini hampir semua mahasiswanya sudah bekerja, kuliahnya malam hari jam 18.30 sampai jam 10 lebih 10 malam, atau di weekend, Sabtu mulai pagi sampai sore. Jadi proses yang Anda lalui semua bukanlah proses yang mudah karena harus mengorbankan kenyamanan, mengorbankan waktu dengan keluarga, tetapi dengan tekad dan kerja keras, akhirnya Anda semua bisa lulus dalam waktu yang kalau saya lihat di statistiknya untuk yang kelulusan pada saat ini adalah kelulusan dengan masa studi yang rata-rata sangat bagus. Ya. Jadi sebagian ada yang 3 semester, banyak sekali yang lulus 4 semester, ada beberapa yang lebih dari itu. Tetapi secara umum, saya rasa Anda semua adalah orang-orang yang sudah membuktikan keberhasilan untuk lulus dengan predikat yang bagus dan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Wisuda kali ini adalah wisuda yang spesial. Pertama dari nomornya, wisuda 1, 2, 3. Ya, jadi sangat spesial. Jadi angka 1, 2, dan 3, 123. Kalau tidak salah saya dulu masih wisuda ke 60-an berapa begitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga sangat spesial karena adalah wisuda dengan lulusan pertama dari bidang keahlian manajemen rantai pasok atau supply chain management dan bidang keahlian business analytics. Jadi kita membuka 2 bidang keahlian ini pada bulan Januari 2019, Februari tepatnya, Anda mulai kuliah, dan sekarang sudah lulus. Ada 32 dari 2 konsentrasi ini yang lulus, artinya 32 orang ini lulus dengan masa waktu studi yang tepat. Ya, jadi tepat 4 semester. Kemudian yang spesial lagi adalah wisuda kali ini adalah wisuda di mana para lulusannya sebagian waktu kuliahnya berlangsung secara online. Bahkan sebetulnya sebagian dari mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di Jakarta, tahun lalu sebetulnya sudah kita jadwalkan untuk melakukan beberapa kali pertemuan fisik di Surabaya, tapi akhirnya tidak bisa terlaksana karena adanya COVID-19
COVID-19 ini, sehingga dari sekitar 101 persisnya, dari 101 peserta atau wisudawan kali ini, mungkin ada yang belum pernah menginjakkan kaki secara fisik di kampus ITS di Surabaya. Jadi itu juga spesial. Jadi sebagian lulus dari ITS, tapi mungkin sebagian, terutama yang terdaftar di Jakarta, belum pernah menginjakkan kaki di Bumi Sukolilo, di ITS. Nah, jadi angkanya juga sebenarnya spesial ya, 100. Ketambahan 1 karena yang 1 itu yudisium pada bulan Desember. Jadi kalau kita lihat yang betul-betul lulus sekarang ini sebetulnya jumlahnya 100. Jadi banyak angka kebetulan di wisuda kali ini ya. Nah, dari 100 yang saya lihat ada 26 dari manajemen industri, 1 diantaranya lulus dengan pujian, 27 orang dari manajemen proyek, 3 lulus dengan pujian, 15 dari manajemen teknologi informasi, 2 lulus dengan pujian, 17 dari manajemen rantai pasok, 4 lulus dengan pujian, dan terakhir ada 15 dari business analytics, 7 dengan pujian. Jadi yang business analytics punya persentase kelulusan dengan pujian yang paling tinggi. Jadi secara total ada 17 mahasiswa yang lulus dengan predikat pujian, 7 diantaranya lulus dengan masa waktu 7 semester, maksimum masa studinya ada 7 semester, tapi tidak terlalu banyak, hanya 2 orang kalau tidak salah. Indeks prestasinya luar biasa, bagus-bagus, ada yang mencapai indeks prestasi 3,94, dan beberapa diantaranya saya lihat juga di atas 3,9, cukup banyak di atas 3,75, sehingga masuk dalam kategori lulus dengan pujian. Ada juga yang saya catat wisudawan yang termuda, masih belum 24 tahun usianya, Saudari Bunga Hapsari Alia Putri. Apakah ada di sini? Mungkin bisa say hello. Bunga Hapsari Alia Putri, lulusan termuda, usia belum 24 tahun. Ya. Kemudian ada juga yang paling senior, ada yang sudah 56 tahun, luar biasa, jadi juga bisa menyelesaikan studi dengan cum laude, saya lihat, jadi luar biasa. Saya kira ini adalah hal yang sangat menarik, tetapi yang paling penting adalah kami semua turut berbahagia mengucapkan selamat atas kelulusan Anda semua, atas jerih payah yang sudah menghasilkan selama 3 semester, 4 semester, atau lebih. Kami semua dari ITS mendoakan semoga Anda semua bisa berkarir dengan baik, sehat walafiat dimanapun Anda berada, tetaplah ingat pada alma mater, dan mohon juga bisa didukung supaya program MMT ITS ini bisa selalu berkembang dengan baik. Saya sangat berharap kita bisa punya program 1.2, artinya setiap satu lulusan bisa menyumbangkan 2 pendaftar ke program MMT yang baru. Mudah-mudahan Anda semua bisa berkontribusi, anjurkan kolega-kolega Anda, teman, sahabat, untuk mendaftar ke program MMT ITS, berikan testimoni yang positif, dan dengan demikian saya ingin akhiri sambutan saya ini dengan mendoakan sekali lagi semoga Anda semua sukses ke depan, suatu saat kembali ke ITS menjadi pembicara kuliah tamu sebagai seorang leader, sebagai seorang pimpinan dimanapun Anda berada. Demikian, terima kasih, selamat malam, sehat selalu, semoga selalu berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nyoman atas sambutan yang luar biasa, sekaligus memberikan apresiasi kepada para wisudawan malam hari ini. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Bapak Imam Baihaqi, PhD. Halo Pak Imam. Ya, halo Oke, Mbak. baik. Kepada Pak Imam kami persilakan untuk sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Pak Sony Effendi sebagai
pembicara tamu malam ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di program ini. Sama-sama, Prof. Yang kedua, yang saya hormati Prof. Nyoman Bujawan sebagai Kepala Departemen PLT saat ini, Departemen Manajemen Teknologi. Kemudian yang saya hormati Prof. Heri dari Direktur Pasca Sarjana dan Pengembangan Akademik. Manajemen DMT yaitu Pak Jerry dan juga Pak Dinar. Serta tak lupa Bapak Ibu semuanya, para dosen pembimbing dan juga para dosen pengajar di program Magister Manajemen Teknologi yang hadir malam ini. Bapak Ibu semuanya dan juga para calon wisudawan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada para calon wisudawan yang akan wisuda insya Allah tanggal 10 atau tanggal 11 April minggu depan. Dalam wisuda yang spesial tadi yang disebut oleh Prof. Nyoman, yaitu wisuda ke-123 atau wisuda 123. Para calon wisudawan atau para wisudawan malam ini, selain ucapan selamat kepada Anda semuanya, kepada Bapak Ibu semuanya, saya juga mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena kelulusan Bapak Ibu semuanya itu memberikan sumbangsih kepada kita, kepada ITS, untuk membentuk bangunan keilmuan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Saya sempat ikut menguji beberapa mahasiswa yang hadir wisuda malam ini di night hari ini. Risetnya rata-rata luar biasa. Di luar kami sebagai institusi pendidikan yang bisa menghasilkan riset yang sangat bagus dan sangat bermanfaat ya usaha dan dunia industri. Kelulusan mahasiswa yang malam ini kita rayakan tidak lepas dari peran Bapak Ibu pembimbing yang luar biasa sebagai perwakilan dari fakultas dan juga ITS dan juga pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, para pembimbing, para dosen yang hadir dari malam ini dan juga para dosen penguji yang telah sabar membimbing para dosen, para mahasiswa kita yang luar biasa ini. Berkat bimbingan Bapak Ibu semuanya, mahasiswa kita MMT bisa lulus dengan capaian yang luar biasa yang disampaikan oleh Prof. Nyoman tadi. Ya, jadi program ini dilaksanakan sore hari dan juga bimbingannya rata-rata ya juga di luar jam kerja, sehingga kami mengapresiasi sangat setinggi-tingginya kepada para dosen yang sudah meluangkan waktu di luar jam kerja untuk membimbing dan tetap menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Bapak Ibu wisudawan, nanti setelah lulus ya Bapak Ibu semuanya ini akan kembali ke dunia kerja atau lebih yang tadinya mungkin sekian persen waktunya untuk kuliah, maka setelah wisuda nanti atau mulai malam ini sudah bisa meluangkan waktunya 100% untuk menjadi praktisi industri. Oke, saya berharap apa yang didapatkan di dalam perkuliahan maupun riset dan juga di dalam pergaulan ya itu bisa diterapkan di dunia kerja Bapak Ibu semuanya. Kami sangat berharap dan mendoakan Bapak Ibu semuanya, para mahasiswa calon wisudawan, agar karir di dunia kerjanya menjadi lebih bagus, ya, kalau bisa eksponensial, menjadi business leader dengan kemampuan analytical yang tinggi. Itu yang menjadi ciri khas dari program ini, yaitu business leader yang mempunyai kemampuan analitis tinggi, kemampuan sistemik yang berpikir secara sistem. Itu yang kami harapkan, sehingga kita nanti secara institusi itu juga semakin berkembang. Institusi kita ITS ini akan berkembang dari dari dosennya, ya dari mahasiswanya, dari tenaga kependidikan atau karyawannya, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah dari perkembangan dan karir para alumninya. Sehingga kami sangat berharap Bapak Ibu semuanya nanti dan kami mendoakan
agar Bapak Ibu semuanya bisa mencapai karir yang setinggi-tingginya, berkontribusi kepada bangsa dan negara ini untuk memajukan bangsa dan negara ini ke level yang jauh lebih tinggi dari yang ada sekarang. Yang terakhir kami sampaikan agar pergaulan selama di MMT ini menjadi network yang kuat, yang ini network ini nanti akan kita gunakan untuk hal-hal yang positif, membangun karir dan juga membangun kemajuan ITS di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena harus off kamera, ya, karena lagi di jalan dan kebetulan ini pas ngomong pas masuk rumah ini, belum sempat bisa ganti komputer. Ya, karena perkiraan waktu yang saya perkirakan salah, saya perkirakan jam 18 saya sudah sampai rumah. Demikian Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan, selamat berkarir, selamat berprestasi, dan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Prof. Nyoman juga sebagai ketua program dan ketua departemen, selamat dan terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas sambutan dan harapan yang disampaikan untuk para wisudawan. Sambutan selanjutnya dari Direktur Pasca Sarjana dan Pengembangan Akademik, Profesor Heri Kuswanto. Kepada Profesor Heri Kuswanto kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Pak Dekan Grabis, Pak Imam Bayaki, ada Pak Prof. Nyoman, Pak Jerry dan Pak Dinar selaku manajemen dari DMT. Selamat malam juga buat pembicara di sini yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak Sony Effendi yang saya yakin sudah siap Pak J untuk berbagi atau sharing gitu ke adik-adik ini semuanya. Kemudian yang saya hormati juga ada Bapak Ibu dosen dan beberapa pembimbing mungkin ya. Kemudian tim dari Departemen Manajemen Teknologi yang sudah bekerja keras gitu ya untuk menyiapkan acara malam hari ini. Dan tentunya calon wisudawan yang saya lihat di sini mungkin wajahnya sumringah semua ini. Jadi terlihat aura-aura bahagianya gitu ya. Jadi pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah gitu ya. Meskipun biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya saya ingat Great Night ini diadakan secara offline begitu. DMT menyelenggarakan di hotel atau di mana, tapi sudah 2 kali ini ya Pak ya. Pak Nyoman kalau nggak salah ini diadakan secara online. Tapi saya yakin acara malam hari ini walaupun secara online tidak mengurangi kebahagiaan Bapak Ibu semuanya karena ini puncaknya sebetulnya ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi semua sudah di yudisium, alhamdulillah sudah lolos semua, tinggal menunggu acara wisudanya saja nanti di wisuda ke-1, 2, 3. Ya Bapak Ibu tadi Pak Prof. Nyoman sudah menyebutkan bahwa tidak mudah pastinya buat Bapak Ibu untuk bisa sampai pada titik hari ini begitu ya. Saya juga memahami sekali kuliah di MMT ini tidak mudah dengan status Bapak Ibu yang hampir semuanya sudah bekerja gitu. Jadi memang harus bekerja luar biasa ekstra untuk bisa kuliah, kemudian ya mengerjakan tesis, kemudian sampai lulus dan akhirnya terbayar insya Allah kerja keras Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, tadi Prof. Nyoman juga menyampaikan nitip begitu ya, nitip promosi. Jadi kami dari Direktorat Pasca Sarjana dan Pengembangan Akademik ITS sama pesannya. Jadi mohon Bapak Ibu berkenan untuk bisa menjadi agent of promotion gitu ya. Jadi yang baik-baik tentang MMT, tentang ITS mohon ditularkan ke teman-teman atau kolega, terutama sekarang perlu saya infokan juga bahwa ITS sudah melalui di program Pasca Sarjana ya, meng-create beberapa inovasi terkait dengan programnya. Barangkali yang belum tahu, kita ada program PJJ yang terbaru. Jadi kakak kelasnya, adik kelas ya, adik kelas Bapak Ibu semua ini sudah 2 angkatan mestinya. Yang pertama dulu blended, kemudian yang kedua ini sudah benar PJJ begitu ya. Jadi ITS sudah membuka program pendidikan jarak jauh dan alhamdulillah luar biasa sekali
sambutan dari peminat yang ada di luar sana begitu. Kemudian yang perlu saya infokan lagi Bapak Ibu bahwa ITS dalam hal ini sudah membuka sekolah interdisiplin. Barangkali yang belum tahu. Jadi sudah dilakukan soft launching. Sekolah interdisiplin ini ya salah satunya nanti yang akan masuk di bawahnya sekolah interdisiplin ini adalah manajemen teknologi, prodi manajemen teknologi begitu ya. Jadi ini mungkin informasi buat Bapak Ibu semua yang barangkali belum terinform tentang ini. Nanti jangan-jangan nyari gitu karena rencananya manajemen teknologi ini akan pindah dari Fakultas Kreabis yang sekarang ke sekolah interdisiplin. Jadi nanti Bapak Ibu ya jangan mencari, loh kok nggak ada, jangan-jangan ditutup begitu ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi secara struktur organisasi ada perubahan seperti itu sebagai bagian dari inovasi yang diadakan ITS. Dan sebagai informasi ini saya ucapkan selamat buat Prof. Nyoman yang sudah diamanai menjadi dekan sekolah interdisiplin begitu. Ya, Bapak Ibu, tadi Prof. Nyoman juga menyampaikan ada beberapa di sini yang mungkin belum pernah ke ITS begitu ya. Tadi pada dasarnya kami di ITS selalu membuka pintu lebar-lebarnya buat Bapak Ibu semua. Baik, nanti silakan kembali ke ITS lagi, mungkin sebagai mahasiswa S3 di MMT atau di prodi yang lain, atau mungkin kita bisa bersinergi begitu ya dengan melakukan kerjasama dengan institusi Bapak Ibu. Monggo saja kalau misalkan ada inisiatif apa yang nanti perlu ditindaklanjuti, silakan disampaikan. Kita akan sangat senang dan sangat menyambut baik inisiatif-inisiatif yang datang dari alumni tentunya. Ya, saya kira tidak panjang lebar karena tadi sambutannya juga sudah ada sebelumnya 2 sama intinya. Jadi saya ucapkan selamat sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya, selamat berkarya dan tentunya saya doakan semoga semakin sukses dengan status barunya sebagai alumni Magister Manajemen Teknologi ITS. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heri atas sambutannya dan ajakan untuk berkontribusi bagi para wisudawan. Acara selanjutnya yaitu seminar pembekalan wisudawan yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Effendi. Sebelumnya akan saya bacakan dulu CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Bapak Sony Effendi, pendidikan S1 Universitas Brawijaya Teknologi Pangan, lulus tahun 1984, lalu S2 di Universitas Gadjah Mada, Teknologi Pangan juga, lulus 1987. 18 tahun bekerja di Nestle, diawali pada tahun 1988 dari level paling bawah, yaitu Packing Operator, sampai menjadi Vice President Manufacturing Innovation and Renovation. Pernah bekerja juga di luar negeri selama 4 tahun di Switzerland, Belanda, Meksiko, dan Brazil. Mendapatkan Certified Leadership Chain Agent inside Switzerland, expert di bidang manufacturing infant formula, milk powder, sweetened condensed milk, sterilized milk. Pengalaman bekerja, 3 tahun di Danone sebagai R&D QA Director, expert di formulasi infant formula dan susu ibu hamil dan menyusui, expert di bidang food safety. 12 tahun sebagai Technical and Operation Director PT Indolacto dengan keahlian di design and build mega factory, manufacturing UHT, sterilized milk, sweetened condensed milk, pasteurized milk, milk powder, expert di bidang supply chain dan dairy farm. Mendesain dan membangun mega factory di Purwosari yang fully automated dan melopori penerapan Industri 4.0 di food and beverage. Indolacto Purwosari sekarang menjadi National Light Housing Industry 4.0 sebagai percontohan untuk transformasi digital dalam menerapkan Industri 4.0. Wow. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Sony Effendi untuk menyampaikan pembekalan bagi wisudawan. Kepada Pak Sony dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Satu kehormatan bagi saya untuk memberikan sharing pengalaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya tadi lupa nama-namanya, tapi saya catat beberapa hal, yaitu yang pertama itu tentunya yang saya kenal Prof. Nyoman.
Prof. Nyoman Pujawan, kemudian juga ada tadi saya catat Prof. Heri Kuswanto, kemudian juga Pak Imam Bayaki, Dekan Kreabis, ya, juga para dosen pembimbing dan dosen penguji, dan yang saya hormati para wisudawan sekalian. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, very good. Ya. Jelas, Pak. Apakah saya bisa sharing slide, Ibu, Bapak? Ya, silakan Pak. Oke, saya akan coba sharing slide. Apakah udah terlihat, Pak? Sudah Pak. Sudah. Good, ya, makasih. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri nih ya, jadi ada pohon disiramin nanti tumbuh menjadi dolar ya. Nah, di sebelah kanan itu malah koin bisa menumbuhkan pohon. Apakah itu possible, ya kan? Jadi sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, tapi one day itu adalah possible. Ya. Nah sekarang saya ingin memberikan beberapa insight apa yang terjadi di dunia ya. Jadi apa sih yang menyebabkan kita itu melakukan perubahan? Ada threat dan opportunity. Jadi yang pertama itu adanya disebut consumer touchscreen. Ya. Jadi saya pernah ikut seminar Industri 4.0 di Denmark waktu itu 2 tahun yang lalu. Ada salah satu futurist ya yang memprediksikan bahwa nanti kira-kira tahun 2030 itu konsumer kita itu semuanya udah touchscreen. Jadi semuanya itu akan dilakukan tidak lagi melalui traditional things ya, tapi sudah touchscreen. Semuanya itu touchscreen. Terus kemudian ada juga yang disebut end-to-end digitalization. Jadi semua proses bisnis itu dimulai juga dari artificial intelligence dan data science. Ya. Kemudian skill, knowledge itu seluruh karyawan, manajer dan juga direktur itu akan berubah total. Kenapa demikian? Karena requirement untuk masa depan itu sudah berbeda sekali. Ya. Terus juga adanya VUCA, terus juga adanya generation set thinking yang di luar apa yang kita nalar sekarang. Ya. Jadi sesuatu yang menurut kita itu tidak terprediksi sekarang, tapi kita bisa memprediksi kalau kita mau. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa cara untuk kita itu melakukan perubahan. Maaf. Jadi yang traditional thing itu kan melakukan doing the same things better. Jadi melakukan hal yang berulang-ulang tapi disempurnakan. Dan itu ternyata tidak cukup. Jadi semuanya harus melakukan istilahnya itu transformation. Jadi sesuatunya harus ditransform. Tidak bisa menjadi bentuk yang sama. Jadi seperti kupu-kupu ya, itu kan mentransformasi menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, kunci dari semuanya itu adalah orang, people. Jadi jangan beranggapan bahwa kita nanti akan didikte oleh robot dan sebagainya. Karena ujungnya nanti tetap orang itu mempunyai peranan yang sangat penting. Karena itu apapun baik itu produk, sistem yang andal, mesin yang efisien, teknologi yang unggul dan sebagainya, semuanya hanya bisa dikapitalisasi kalau kita mempunyai orang-orang yang unggul. Ya. Nah, para wisudawan ini kan tentunya sudah dilatih berpikir analitis ya. Nalarnya itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga dia bisa menggabung-gabungkan satu informasi, satu kejadian, hari yang sama, hari yang beda, itu menjadi sesuatu pemikiran yang nanti menjadi sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Ya. Jadi kalau kita lihat itu, tidak ada satupun perusahaan yang sekarang itu berhasil tanpa collaboration. Jadi kalau kita lihat Gojek, ya, itu dia mendevelop sistem
namun dia tidak mempunyai mobil, motor, atau warung. Cuman dia menggabungkan bahwa sistemnya itu bisa menjembatani antara pengemudi mobil, motor, warung, resto, kafe, apotek ini dengan konsumen. Jadi konsumen perlu apa, terus kemudian perusahaan atau siapapun yang meng-create itu bisa melakukan apa yang bisa menjembatani kepentingan tadi yang menghasilkan bisnis. Ya. Itu disebut dengan collaboration. Airbnb juga sama. Ya. Jadi dia nggak perlu membangun hotel, apartemen, atau rental apa. Yang penting dia mempunyai sistem yang menghubungkan antara konsumen dengan pemilik rumah, apartemen, atau kamar yang disewakan dengan harga yang mau lebih murah daripada hotel-hotel yang sedang ada gitu ya. Sehingga lama-lama hotel ini akan terkikis habis. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat itu semuanya nanti itu akan mengarah ke proximity, dekat dan cepat. Jadi nanti ada toko berjalan tanpa awak ya. Terus kemudian semuanya dikirim dengan drone ya. Dengan metode yang tidak terpikir sekarang, tapi nanti kita beli contohnya nih, Bapak ingat kalau dulu kita beli sesuatu kita harus datang, sekarang bisa pakai GoFood nih, tapi pakai motor, ya kan? Nanti orang-orang yang tinggal di apartemen itu tinggal buka jendelanya, drone-nya akan datang ngantar, mukanya soto katanya gitu ya. Jadi di situ Bapak bisa langsung ngambil, kemudian dimakan gitu. Jadi simple dan fast gitu. Jadi tidak perlu turun tangga dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah environment. Environment itu selalu mengarah kepada yang disebut renewable energy. Jadi apapun nanti Bapak pikirkan. Jadi kalau saya ingin bisnis sesuatu tentang environment, maka pikirkanlah yang sesuatu yang renewable, yang akan menjadikan satu sumber keunggulan bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi apa bentuknya itu nanti akan mulai kelihatan ya. Jadi seperti menggunakan solar energy itu sudah umum ya. Tapi nanti ada lagi energi lain yang renewable yang kita belum bayangkan tapi akan ada. Terus kemudian environment itu sifatnya adalah closed loop cycle. Jadi semua raw material, packing material, waste, emisi, limbah cair ini akan berdaur ulang menjadi satu closed loop cycle, di mana energi yang dibuang itu akan atau waste yang dibuang itu makin lama makin sedikit. Kemudian juga ada yang disebut regulatory cross border, yaitu peraturan ini tidak berlaku hanya di satu negara, tapi sudah negara yang atau regional yang lebih luasnya. Jadi perdagangan online antar negara itu seperti kita order musangking dari Bandung, ya. Belinya dari Malaysia, tapi seolah-olah kita bisa pesan itu secepat dari Bandung, ya. Jadi Bapak bisa bayangkan apa yang akan terjadi kira-kira tahun 2030. Terus berikutnya mengenai people. Jadi kalau sekarang satu orang itu bekerja di satu perusahaan. Nantinya mungkin 3 tahun lagi dari sekarang itu satu orang ini bisa bekerja di 5 perusahaan. Senin dia di perusahaan A, Selasa dia perusahaan B, Rabu di perusahaan C dan sebagainya. Ya. Terus kemudian ada yang disebut human robot. Jadi orang seperti robot, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan orang karena yang menciptakan adalah orang yang akan lebih unggul. Ya. Terus generation touchscreen yang semuanya menggunakan artificial intelligence. Kemudian ada lagi salah satu yang menarik sekarang yang disebut dengan cloud blending. Jadi kalau Bapak punya ide bisnis, kita nggak perlu punya tim R&D karena R&D ini bisa di-outsource. Bapak tinggal mendesain produk, dibuatkan, kemudian Bapak minta orang untuk mengkonsepkan cara menjual, cara memarketkan. Bapak bisa outsource distribution dan logistik, artinya Bapak punya ide, itu bisa direalisasi tanpa punya pabrik, tanpa mempekerjakan orang. Yang disebut
cloud blending. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Jadi suatu perusahaan besar itu nanti lama-kelamaan akan mengurangi tenaga kerjanya, mengalihkan sesuatunya itu menjadi sistem yang collaboration, cloud blending. Nah, peran orang itu di mana? Thinking prosesnya kan gitu ya. Jadi kalau Bapak sekarang melihat contohnya itu di rest area sudah mulai dipasang ada charger untuk mobil listrik. Itu sesuatu tanda bahwa sebentar lagi pom bensin itu ada atau enggak gitu kan. Karena evolusi dan revolusi itu berjalan dengan sangat cepat dan tidak terprediksi. Nah, saya punya beberapa teka-teki ini untuk para wisudawan ya. Jadi kalau Bapak bisa capture di screen ini, ada yang disebut managerial skill, saya kasih nomor 11 ya, bukan artinya urutan 11 ya. Kemudian leadership kompetensi, effort, passion, knowledge dan technical skill, karakter, hope, future success, attitude, love life, love yourself, life balance, dan great opportunity. Kalau Bapak susun ini ya, ada 12 peta ini ya kira-kira. Kira-kira foundation yang pertama itu apa? Menurut Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa saya dibantu, tadi dari urut-urutan yang tadi itu ada 12 ya. Foundation yang pertama itu apa? Kreatif. Karakter. Oke. Ada yang lain? Passion. Passion. Oke. Love of life. Mau diulangi tolong? Love of life. Love life, love yourself. Yes. Ya kan? Nah, tadi Pak, siapa Bapak yang menyampaikan tadi? Yang love life? Ya, Pak Kristiono. Pak Kristiono. Nanti Pak Nyoman, tolong saya dikasih hadiahnya untuk Pak Kristiono ya. Ya, Pak. Jadi yang benar itu memang itu love life, love yourself. Itu adalah fondasi utama kita ya. Karena apapun yang akan kita lakukan, kita harus menyadari bahwa kita harus mensyukuri hidup kita ya. Dan kita harus mensyukuri apa yang ada di diri kita. Love yourself. Love yourself artinya ya apapun yang terjadi di diri kita, kekurangan, kelebihan, itu adalah sesuatu anugerah yang menjadi dasar kita untuk melakukan cipta atau menghasilkan satu karya yang baik gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih contohnya nih, profesor sekarang ini umurnya kira-kira berapa? Muda-muda kan ya? Jadi kalau ditanya itu dasarnya pertama apa? Pasti nanti mereka akan menjawab love life, love yourself. Dari 12 tadi, kalau saya balik ke screen yang paling terakhir yang mana? Bapak bisa lihat screen-nya? Nomor 2. Yang nomor 2, future success. Is that your main purpose? Ada yang lain mungkin silakan. Nomor 8. Nomor 8 adalah ujungnya loh ya. Tadi kan foundation-nya adalah love life, love yourself. Ya, gitu nih. Nomor 5. Nomor 5, life balance. You right. Jadi siapa yang menyampaikan? Agus Said, Pak. Dan siapa? Pak Agus Said. Iya, Pak Agus ya, Pak Agus Said ya. Dapat tadi ya. Oke, good. Jadi ujungnya memang nanti itu life balance. Apakah Bapak Ibu sadarin itu?
Jadi kalau kita melihat higher purpose kita, itu ujungnya ke sana. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan 12 kotak lagi dengan tambahan insight di depan lagi adalah bahwa para wisudawan sekarang ini itu adalah ibarat orang yang baru istilahnya digodok di kawah canda di muka ya. Dididik sedemikian rupa menjadi manusia baru yang perlu diberikan kesempatan, wawasan yang luas supaya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi yang Bapak lakukan sekarang ini baru the beginning. Sesuatu yang dimulai di awal hari ini. Ya. 10 tahun lagi, ya kan? Mungkin Mas Yusa itu ya. Mas Yusa itu teman kos saya ternyata di Jogja dulu. Saya baru ingat sekarang. Cuman rambutnya udah hilang, dulu gondrong ya. Poninya ketinggian Pak, poninya. Nah, jadi 10 tahun berikutnya dari yang sekarang ini, apa yang akan terjadi dengan Bapak Ibu sekalian? Itu dimulai dari love life, love yourself. Dan ujungnya adalah life balance. Kita nggak bisa mendeny itu ya, karena itu adalah yang terjadi. Pada waktu Bapak umur sekian, Bapak nggak menyadari bahwa ujungnya itu life balance. Bapak kejar mungkin adalah future sukses. Tapi itu bukan ujungnya. Nah, untuk ke sana Bapak perlu ngelakuin apa? Nah, kalau saya kembali ke bisnis contohnya gitu ya. Satu perusahaan contohnya ini, Indolacto ya. Ada satu perusahaan di mana perusahaan ini punya orang lokal. Tetapi mempunyai ambisi untuk menjadi perusahaan yang bisa survive dan bisa berkompetisi dengan multinational company. Karena itu dibangunlah satu pabrik pada tahun 2010, 2012 sudah jalan. Itu udah fully automatic, semuanya udah pakai robot. Berarti 9 tahun yang lalu pabrik itu di set up untuk mengantisipasi kompetisi di 10 tahun kemudian, tahun ini. 4 tahun yang lalu kita sudah memulai dengan transformasi digital. Jadi tidak hanya automation, tapi bagaimana mengconnect satu rangkaian bisnis dari orang membeli sesuatu di Indomaret, di scan, kita bisa tahu yang beli siapa. Karena di belakang kasir atau di belakang tempat pembayaran, dispenser mesin, ada kamera yang bisa mendetek face recognition. Oh, ini Prof. Nyoman yang beli. Beli apa, tanggal berapa, hari apa, yang dibeli apa. Terus Prof. Nyoman naik Garuda, nginepnya di hotel bintang 5, gitu ya. Profile itu akan tercapture. Biasanya dia beli produk ini, kalau enggak beli, ya, nanti Indolacto itu akan ngirim message ke Pak Nyoman. Prof. Nyoman biasanya beli ini kok nggak beli ini, saya kirim ini atau gimana gitu, ya. Nah, itulah disebut dengan digitalisasi. Kemudian bagaimana information dari penjualan tadi bisa terhubung dengan supply chain-nya, raw material dari supplier, ya kan? Jadi informasi yang ditangkap dari setiap penjualan, titik-titik penjualan di traditional market ataupun dari Indomaret tadi itu di capture masuk cloud, ya. Kemudian data itu disebarkan ke database-nya Indolacto, kemudian bisa mendikte nanti produk mana dibuat di factory mana yang paling dekat, dikirim dengan apa, kapan, jumlahnya berapa. Nah, sebelum barang itu disiapkan, supplier sudah akan nge-link, hari ini kamu atau jam sekian kamu ngirim raw material ini, packing material ini, atau aksesoris ini ke sini. Sehingga proses itu akan berjalan just in time. Kita nggak punya lagi working capital karena nggak ada raw material, packing material yang disimpan di gudang. Barang itu datang mengalir, masuk ke gate, diperiksa, dipakai, jadi finish good, keluar. Jadi rangkaian bisnisnya itu dibuat sedemikian otomatis, tidak lagi ada orang yang memerlukan kalkulasi dan sebagainya, karena semuanya sudah otomatis. Orang hanya akan bisa intervensi
jika ada eksepsional. Contohnya bulan lalu laku 10. Ini mau masuk bulan Lebaran. Maka sistem akan warning gitu ya. Apakah Bapak mau menambahkan 10%, 20%, 30%? Tahun lalu biasanya naiknya 40%. Apakah kita mau nambahkan 40 atau 50? Kalau kita klik 50, otomatis semua rangkaian supply chain-nya itu akan tergenerate untuk menambah penjualan menjadi 50%. Dan semua transportasi logistik akan disesuaikan untuk menambah penjualan 40-50%. Nah, itulah nanti yang akan terjadi. Pabrik lokal, tapi sudah mempunyai konsep untuk mengembangkan digitalisasi transformasi Industri 4.0 yang dimulai pada tahun 2010. Yang orang belum mikir bahwa tahun itu kita kenapa harus memasang robot. Pada waktu itu kebetulan ini ya, saya tidak menyombongkan diri ya, kebetulan saya yang mendesain Pak. Jadi saya waktu itu mempunyai pemikiran bahwa nanti labor itu akan mahal. Ya. Labor itu akan susah, bukan susah dalam arti mempekerjakannya, tapi susah ngaturnya Pak. Makin banyak orang itu, makin susah diatur. Ya. Nah itu memerlukan sesuatu effort yang kadang-kadang itu wasting energy. Karena itu kita desain satu factory yang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti saya undang berkesempatan melihat pabrik yang di Purwosari, itu adalah hasil karya orang Indonesia. Ya. Lulusan S2 seperti Bapak, tapi tahun 87. Sudah kuno kan? 87 berapa puluh tahun yang lalu kan gitu. Nah Bapak sekarang lulus sekarang ini, ya yang sudah mengenal touchscreen. Jadi saya nggak bisa bayangkan apa yang nanti Bapak akan bisa ciptakan 10 tahun lagi dari sekarang. You will get more, you will give more, kan gitu ya. Karena Bapak Ibu mempunyai knowledge yang sudah jauh berkembang daripada apa yang atau yang saya alami beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi kira-kira itu adalah sesuatu yang nanti Bapak akan bisa ciptakan. Dan kesempatan itu akan datang kalau Bapak create opportunity. You cannot wait. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menunggu, tapi Bapak Ibu yang menciptakan opportunity. Ya. Jadi kalau saya balik ke screen tadi, di sini kan ada yang disebut create opportunity ya. Jadi kita tidak bisa menunggu. Artinya apa yang Bapak lakukan, pikirkan sekarang dengan sesuatu yang Bapak punya, dengan anugerah yang Bapak punya, Bapak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Tapi kuncinya adalah Bapak harus berkolaborasi. Karena kunci zaman nanti itu adalah kolaborasi. Tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kalau melakukan semuanya sendiri itu akan takes time, you need more money, you need more effort. Tapi dengan kolaborasi, dengan pemikiran yang seperti cloud blending tadi, Bapak Ibu akan bisa menciptakan sesuatu hasil yang luar biasa yang Bapak Ibu tidak bisa bayangkan sekarang. But you will get it if you start it from now. Saya kira itu Pak, apa yang dapat saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Jika ada kesempatan, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sony Effendi yang sudah menyampaikan pembekalan pada malam hari ini. Seru sekali ya Pak bercerita mengenai bagaimana kita membangun fondasi dan menciptakan life balance. Oke, dan juga yang tidak saya lupakan tadi mengenai create opportunity. Di mana kita harus menciptakan peluang itu ya Pak, bukan hanya menunggu seperti itu. Oke. Betul sekali ya. Terima kasih banyak, Pak. Apakah ada session tanya jawab mungkin? Boleh, enggak apa-apa, Pak. Kita masih punya waktu. Ini menarik kalau yang tadi, silakan. Iya, Pak. Sangat menarik, Pak, pembahasannya. Baik, saya persilakan kepada dua penanya dulu. Barangkali ada yang mau bertanya kepada Pak Sony. Bisa melalui kolom chat? Oke, baik. Ada Pak Andiko Wahyu
yang duluan mengangkat tangan, duluan raise hand. Monggo, kepada Pak Andik saya persilakan, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak Sony. Halo, Pak. Salam kenal, Pak. Saya Andi. Saya Andi, bekerjanya di sektor semen ya, Pak. Oh ya. Dan terus terang saya selepas S2 ini, saya tertarik mendalami bidang masalah artificial intelligence, Pak, terutama neural network. Kemudian saya juga mencoba memperdalam bidang operation research, Pak. Operation research, ya. Atau penelitian operasional atau management science atau mathematical optimization. Nah, yang saya tanyakan, menurut pandangan Bapak, karena saya lihat ini sangat visioner ya, membangun suatu industri 10 tahun yang lalu sudah dengan konsep yang sedemikian beyond ke depan itu. Kalau menurut pandangan Bapak, bagaimana mengkombinasikan kedua disiplin ilmu tersebut, Pak, untuk menciptakan suatu industri yang berbasis 4.0, mungkin ke depan di era saya mungkin sudah 5.0 mungkin. Nah, itu seperti apa, Pak, pandangannya, Pak? Terima kasih atas sarannya. Demikian, Pak. Baik, good. Terima kasih, Pak Andi. Saya jawab langsung ya, maaf saya sudah tua nih, kalau pertanyaannya banyak nanti lupa gitu ya. Baik, Bapak. Ya. Dipersilakan, Pak. Menurut pandangan saya ya, Pak ya, bidang ilmu tertentu itu mungkin mempunyai satu kelebihan untuk memprediksi atau meng-create sesuatu nih. Tapi ada juga menurut pendapat saya nih, semua orang bisa melakukan dari semua jurusan, dari semua bidang ilmu, gitu ya. Kenapa? Karena semuanya itu kan dari nalar yang Bapak dapatkan waktu sekolah S2 kan. Jadi Bapak di S2 tidak diajarkan untuk dogmatik, tapi menggunakan nalar, diasah nalarnya. Berpikir rasional, logik, dan juga sistematik. Nah, dari Bapak mendapatkan pengasahan tadi, ditambah lagi dengan Bapak itu membaca, kemudian mengikuti seminar-seminar, terus mengamati juga perkembangan dunia bisnis A, B, dan C gitu ya. Tercetuslah sesuatu yang what I can do in the future kan gitu ya. Karena itu adalah insight yang Bapak miliki, hanya memerlukan satu polesan sedikit untuk di-create menjadi sesuatu. Kalau kita hanya thinking tapi nggak melakukan action, meskipun Bapak itu orang yang ahli di bidangnya, nggak menghasilkan apa-apa. Karena memang sesuatu yang tidak diciptakan, itu nggak akan menjadi sesuatu kan gitu ya. Jadi kalau Bapak mau yang simple aja nih gitu ya, saya mau A. Tapi Bapak hanya mengatakan saya mau A, nggak memulai untuk mendapatkan A itu langkahnya apa aja, mulai menyusun itu aja ya. Jadi execution-nya, maka Bapak nggak akan menghasilkan apa-apa gitu ya. Nah, karena itu tadi dengan sudah mempunyai konsep AI yang tidak dipunyai hampir semua orang, kalau Bapak asah itu lebih dalam gitu ya, itu akan menciptakan sesuatu yang luar biasa hebatnya gitu ya. Tapi bukan itu jaminan untuk menciptakan sesuatu. Kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sony. Pak Andik, apakah ada tanggapan? Oke, boleh menyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Saya lihat tadi ada Pak Kristiono Utomo, raise hand Pak. Apakah jadi bertanya Pak Kris? Boleh ya bertanya ya. Boleh Pak, monggo Pak Baik, Kris. terima kasih. Selamat malam Pak Sony. Salam Salam Pak Kris. kenal, salam sehat selalu Pak Sony. Sama-sama Pak. Saya ini mohon maaf kalau buat mahasiswa para wisudawan, saya tenaga pengajar Pak Sony, jadi bukan mengambil jatahnya para wisudawan, tapi karena saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Pak Sony, yaitu tentang
otomatisasi. Nah, Pak Sony, saya ingin bertanya tentang kolaborasi ya, yang otomatisasi kolaborasi. Itu selalu kita membuat settingnya adalah kooperatif. Padahal reality ke depan itu dengan fragmentasi yang luar biasa, itu non kooperatif tuh menurut saya menjadi fenomena, menjadi umum juga. Misalkan penolakan, konflik dan sebagainya. Nah, seperti misalkan di perusahaan Bapak, kalau seandainya ada konsumen yang melakukan penolakan, apakah itu sudah dilakukan proses otomatisasi untuk melakukan satu perubahan dan sebagainya? Itu yang ingin saya tanyakan, apakah sudah mempertimbangkan non kooperatif di dalam proses otomatisasi yang dilakukan Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Selamat malam. Halo, terima kasih Pak Krisyono. Di dalam desain kita itu melakukan namanya konsep testing ya Pak ya. Jadi konsep testing itu kita panggil atau kita undang 100 konsumen yang mewakili umur, kelompok usia, kelompoknya gender, kemudian level of economy dan sebagainya. Terus kita jual konsep nih. Ada konsep ini, menurut Bapak Ibu pendapatnya gimana gitu ya. Kemudian dari konsep itu diwujudkan menjadi sesuatu produk. Nah, produk itu kemudian di market, ya kan? Dengan adanya digitalisasi, kalau dulu kita perlu menunggu keberhasilan produk itu dalam 1 tahun untuk menilai produk ini ditolak atau diterima, maka sekarang dalam waktu 100 hari kita sudah bisa memutuskan apakah saya akan lanjutkan produk ini atau saya stop. Kenapa? Karena dari input ataupun pembeli ya tadi yang Bapak tadi Ibu saya ceritakan, dia bisa terdetek face recognition-nya ya. Maka dia bisa melakukan, kita bisa melihat orang yang sama membeli 1 kali, tidak balik, berarti dia nggak suka. Orang yang sama membeli produk yang sama, dia membeli lagi, maka dia adalah suka, ya kan gitu ini. Nah dari katakanlah dalam 100 hari kita bisa detect nih, yang laku berapa di daerah mana, kecamatan mana, sosial ekonominya yang seperti apa, kita akan tahu produk ini masuk ke kelas ini, segmen ini diterima atau tidak. Dalam 100 hari dengan digitalisasi kita bisa konsepkan seperti itu. Jadi kita sudah mengantisipasi bahwa sesuatu itu seperti produk yang sekarang pun kita sudah bisa melakukan deteksi Pak. Jadi contohnya begini ya, kita punya susu sterilized botol, ada coklat, ada strawberry, ada vanilla. Itu patternnya yang disuka itu adalah coklat, kemudian strawberry, vanilanya menurun, ya kan? Nah dari situ kita detect kenapa kok vanilanya turun, ya kan? Berarti orang sudah bosan dengan vanila. Orang hanya mau minum strawberry dan coklat. Itu di dunia seperti itu, Pak. Hanya coklat sama strawberry. Kemudian vanilanya kita kasih flavor mari, Pak, roti mari. Ya. Dan habis setelah itu, dia selling well, naik lagi. Jadi kita sudah bisa detect bahwa orang sudah bosan dengan vanila, karena vanila itu bukan konsumsi rutin, tapi hanya occasional. Jadi dia mencoba-coba gitu. Jadi kalau dia sudah 1 kali beli nggak cocok, berarti produk itu tidak disukai. Nah, setelah kita ganti dengan roti mari, rasa roti mari, produknya laku lagi. Jadi itulah kelebihan dari digitalisasi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sony. Pak Sony ada yang mau bertanya lagi nih dari Pak Galihari. Kepada Pak Galihari, saya persilakan untuk menyalakan mikrofon ya Pak, untuk unmute. Oke, terima kasih Mbak Misa. Selamat malam Pak Sony. Malam Pak Galih. Iya, Pak, saya mohon izin nih bertanya Pak. Saya pribadi punya pendapat bahwa technology is about investment gitu Pak ya. Bahwasannya tadi Pak Sony cerita bahwa pada waktu pendirian Indolacto dari Pak ya, itu mungkin orang masih sangat sedikit yang ngomongin masalah big data gitu Pak ya. Sementara Pak Sony sudah punya keinginan yang sudah futuristik gitulah ya.
untuk mengimplementasikan itu sehingga itu akan sangat bermanfaat dalam proses decision making gitu Pak ya. Ya, betul. Nah, yang mau saya tanyakan seperti ini Pak Sony. Jadi pada saat orang-orang itu belum familiar apa itu big data, kalau sekarang kan sudah overuse gitu ya kata-kata big data itu. Bagaimana Pak Sony bisa meyakinkan gitu Pak ya sebagai apa namanya yang mengusulkan hal tersebut kepada decision maker gitu Pak, sehingga bisa mendukung apa namanya ide atau usulan dari Pak Sony ini untuk direalisasikan. Mungkin itu dulu Pak Sony, terima kasih. Nah, itulah kelebihannya anak S2, ya kan. Jadi tidak bisa pakai kata ini, kalau saya ngomong sama ownernya ya, ngomong pokoknya menurut saya ini bagus untuk nanti, Bapak harus dengerin saya, beliin saya, kasih uang saya untuk bangun ini. Kan nggak bisa begitu kan. Jadi kita kasih fakta dan data. Ya. Jadi kita lihat nih, Indonesia sekarang ini 30 tahun terbelakang dibandingkan Europe. Europe itu data income per kapitanya 10 tahun sebelumnya itu sekian, Pak. Jadi gajinya per hours itu sekian. Sekarang sekian. Kemudian traffic lalu lintas laut itu cost-nya per ton sekarang sekian, nanti menjadi sekian. Indonesia 10 tahun lagi income per kapita sekian. Kira-kira gaji karyawan itu satu orang menjadi sekian, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita mengoperasikan contohnya nih warehouse kita secara tradisional, kita perlu luasan area yang luas, banyak supir forklift, terus hanya bisa disusun 6 tingkat, ya. Karena lebih tinggi lagi nggak bisa, forkliftnya goyang, ya. Terus orang juga nggak lihat itu susah, gitu ya. Jadi saya hitungkan nih biaya forklift sekarang berapa, nanti energi naik kira-kira rata-rata di dunia itu energi naik 3-4% setahun, ya. Labor itu 10 tahun kemudian menjadi 3 kali. Dari mana angka itu? Saya kasih data ASEAN, saya kasih data Europe, gitu ya. Nah, kemudian saya hitungkan nih, saya tunjukkan gitu ya. Inilah fakta mengapa bahwa kita harus mulai ini sekarang. Kenapa? Kalau kita invest sekarang, terdepresiasi 5 tahun lagi. Kalau orang mulai 5 tahun lagi, kita sudah lebih unggul. Nah, dengan fakta dan data yang ada itu, akhirnya ownernya setuju bahwa kita menerapkan robot. Yang simple thing, contohnya begini, owner bilang, satpam itu harus karyawan kita. Ya. Saya mempunyai pendapat berbeda. Pak, kalau menurut saya loh Pak ya, satpam itu jangan karyawan kita, tapi kita harus cari perusahaan yang memang providing jasa security. Kenapa? Karena kalau satpam itu kenal sama karyawan, tiap hari ketemu, ya kan? Apakah kita bisa menegakkan disiplin, aturan yang akan kita terapkan? Nggak bisa, karena mereka kenal, gitu nih. Terus yang kedua, satpam, karyawan ini yang jadi satpam sekarang, 10 tahun lagi pasti lebih gendut, ya kan? Pasti lebih lamban. Terus siapa yang mendidik mereka secara militer, disiplin? Kita nggak punya resources untuk mendidik mereka menjadi satpam yang profesional. Kalau kita pakai satpam dari orang lain, si security ini tiap 3 bulan kita bisa rotate ke perusahaan yang lain. Ya. Karena si provider ini kan memberikan jasa security untuk perusahaan A, B, C, D. Kita putar nih. Sehingga si security ini nggak pernah kenal dengan karyawan. Sehingga kalau kita punya aturan, dia akan ngikutin. Terus yang kedua, mereka dilatih secara militer all the time. Terus yang ketiga, mereka selalu muda. Kita minta yang umurnya sekian. Jadi kita nggak keep orang-orang ini terus akan menjadi tua, yang fungsi security-nya sekarang bagus, 10 tahun lagi tidak bagus. Jadi itulah contohnya bagaimana kita berargumentasi dengan fakta data yang logik, sehingga orang itu paham mengapa kita berpikir demikian. Memang susah menjelaskan apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian.
memang susah nih gitu ya. Tapi dari apa yang tadi saya tuliskan, ya kan, yang kolaborasi, terus regulation cross border dan sebagainya, itu adalah thinking saya, ya kan. Yang kemungkinan itu adalah salah satu pilar nanti kalau Bapak dalamin yang renewable energy dan sebagainya. Itu sekarang belum pressure-nya belum tinggi nanti. 10 tahun lagi pressure itu akan makin tinggi. Dan requirement untuk itu adalah mandatory, bukan hanya dari konsumen ya, tapi juga dari pemerintah gitu ya. Sekarang contohnya nih gini, ada aturan ya kan, siapa yang mau produksi botol yang habis dipakai itu dibuang, perusahaan itu harus mengumpulkan botol itu untuk di-recycle. Ada aturan yang kayak gitu ya. Nah, kalau kita nggak antisipasi bagaimana mengkolek botol yang ada di Indonesia, kayak Aqua contohnya, atau klub itu ya. Apakah itu possible Bapak ngumpulin itu? Cost-nya akan mahal sekali toh. Jadi kita mengatasi itu dengan apa? Sesuatu yang tidak bisa atau tidak boleh menjadi pencemaran lingkungan. Yang artinya sesuatunya itu harus bisa di-recycle. Menjadi satu closed loop cycle environment. Yang nanti kita nggak perlu ngumpulin, karena dia dibuang itu nanti dia akan terdegradasi dengan sendiri menjadi satu bagian dari alam lagi. Dan menjadi sumber energi atau sumber sesuatu yang bisa dimanfaatkan kembali untuk yang berikutnya kan gitu ya. Jadi kira-kira begitu Mas Galih. Baik, terima kasih Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Sony. Ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Aryo Setiadi. Tapi saya tadi sempat senyum-senyum Pak mengenai 10 tahun lagi Satpam akan gendut. Saya belum 10 tahun di MMT sudah bertambah banyak Pak. Oke. Berarti sudah mau pertanyaan. mencapai life balance tuh Mbak. Oh, alhamdulillah, insya Allah. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Aryo Setiadi mengenai mohon pendapat Bapak tentang Society 5.0 yang diharapkan menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0 di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan mengurangi jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Terima kasih. Pak Aryo Setiadi ini adalah dosen marketing dari kelas Jakarta, Pak. Terima kasih Pak Aryo. Tadi masalah Society 5.0 ya. Oke, Pak Aryo, ya, makasih. Jadi ada beberapa teori Pak ya yang mengatakan bahwa dengan menerapkan teknologi Industri 4.0 maka jumlah pekerja akan berkurang. Sebetulnya mereka nggak berkurang Pak, tapi berpindah. Kenapa? Gitu. Karena jumlah angkatan kerja itu makin lama bukannya meningkat, makin sedikit nanti Pak. Ya. Jadi Bapak bisa lihat di Jepang, itu pertumbuhan penduduknya 0, malah minus. Bapak kalau pergi di Changi, yang bersihkan cleaning di toilet orang tua-tua. Ya kan? Artinya, orang itu sampai diberi insentif, kamu harus punya anak. Gitu ya. Kenapa? Karena kekurangan tenaga kerja. Jadi nantinya, dengan menerapkan teknologi 4.0, automation, dan sebagainya ya, semua lapangan kerja itu akan otomatis tergenerate dengan sendirinya dalam bentuk yang lain, Pak. Ya. Karena nanti yang getting older, yang angkatan yang sekarang bekerja ini makin lama makin tua, ya. Itu sebabnya sekarang sudah disebutnya Industry 5.0 ya. Apa intinya dari 5.0? Itu life balance sebetulnya, Bapak. Jadi bagaimana orang yang sakit diabetes, dia nggak perlu lagi minum obat, karena dia ada kontrol injeksi di sini, yang dia bisa injek insulin sesuai dengan apa yang dimakan. Jadi nanti yang 5.0 itu lebih digunakan untuk membuat manusia ini nyaman. Kalau industri 4.0 bagaimana membuat industri ini menjadi efisien dan produktif kayak gitu. Kalau 5.0 bagaimana industri atau teknologi itu digitalisasi membuat manusia itu hidup nyaman, live longer gitu ya. Dengan segala kemudahan yang nanti
Bapak bisa dapatkan dengan teknologi-teknologi yang contohnya ini sekarang Google ya. Itu udah melakukan research bagaimana untuk membuat orang itu tidak menjadi tua. Bagaimana sel yang bisa menjadi rusak itu dibuat sesuatu yang tidak atau memperlambat penuaan ya. Tidak ada lagi orang sakit kanker karena sesuatu yang menjadi penyebab kanker itu di research dan dilakukan pencegahan sehingga membuat orang itu umurnya panjang tapi tidak menjadi tua gitu. Jadi Bapak bisa bayangin ya, orang-orang yang sudah seperti ini memerlukan produk requirement khusus yang Bapak belum perlukan sekarang gitu ya. Jadi bagaimana orang tua nanti bisa makan giginya tidak ompong ya, bisa mempunyai tenaga yang sama seperti anak muda. Nah, itu akan diciptakan bagaimana kita sekarang meng-create ini. Kalau dari Bapak mendapatkan insight ini ya, bagaimana menciptakan produk yang diperlukan orang-orang tua yang nanti itu banyak uangnya, ya kan? Jadi bagaimana tetap mempunyai cita rasa, mempunyai lifestyle yang cukup, jadi bisa seperti orang yang muda gitu ya, dan tidak tulangnya tidak keropos, rambutnya tidak berkurangan gitu ya. Terus kemudian bisa giginya tidak ompong. Apa produk itu yang Bapak perlu create? Nah, dengan sesuatu yang seperti itu akan menciptakan satu bisnis kan gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa automation itu tidak akan menyebabkan tenaga kerja itu berkurang, Pak, tapi terpindahkan. Gitu ya. Terima kasih, Pak Arya. Baik, terima kasih. Pak Sony, ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Wawan Widiatmoko. Mohon izin bertanya, bagaimana kita encourage market terhadap fitur atau layanan perusahaan dengan teknologi canggih? Mengingat banyak potensi kegagalan strategi layanan dengan teknologi canggih perusahaan ketika memang market behavior belum menghendaki atau siap. Oke. Jadi kita bisa encourage pembeli nih ya, yang tidak membeli menjadi pembeli nih. Contoh ya Bapak. Kenapa sekarang setiap orang itu membeli mobile phone? Kenapa? Ya kan? Mobile phone yang Bapak beli sekarang ganti-ganti mode, ya kan? Fungsi utamanya sama enggak? Sama. Yang dijual sekarang apa? Kamera, ya kan? Terus kalau malam bisa moto gitu ya, terus bisa slow motion dan gitu nih. Pentolnya kameranya sekarang sudah 4 ya, nanti bisa di belakang itu pentolnya 7 gitu ya. Bisa orang tua kelihatan muda gitu ya. Jadi itulah bagaimana kita drive consumer membeli sesuatu yang dia tidak perlukan, tapi orang lain kalau pakai, dia pengen pakai. Apakah itu benar? Ya kan? Jadi Bapak beli handphone lebih baru itu untuk apa sebetulnya? Ngirim WA sama, telepon sama, bukan suaranya jadi lebih jernih, tapi Bapak lihat apa? Kameranya kan? Resolusinya kan, gitu ya. Kecepatan connect ke internetnya kan, gitu ya. Padahal handphone yang lama ini ya, handphone saya ini tahun 2016 nih. Bisa melakukan fungsi apa aja? Bisa ngerekam, ya kan? Bisa moto, bisa WA dan sebagainya. Jadi sesuatu yang Bapak bisa ciptakan tanpa orang itu menyadari bahwa dia di-drive, di-encourage untuk membeli sesuatu yang Bapak ciptakan. Ini sebetulnya dia nggak perlu, tapi karena orang lain itu memakai itu, maka sekarang dia akan berusaha untuk membeli. Ya. Jadi kalau Bapak beli satu, contohnya iPhone ya, yang cuman pentolnya 2, terus nanti ada iPhone yang pentolnya 3, orang sudah tahu ini yang ini lebih kaya daripada yang pentolnya 2 ya, yang punya. Itulah yang Bapak disebut encouragement. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sony dan Pak Wawan atas pertanyaannya.
Baik, pertanyaan dari Pak Wawan tadi sekaligus menutup sesi tanya jawabnya. Kita akan menginjak ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu kesan-kesan dari perwakilan wisudawan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Wawan Widiatmoko dari bidang manajemen rantai pasok. Kepada Pak Wawan, kami persilahkan. Monggo Pak Wawan. Baik, terima kasih Mbak Bizati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Pascasarjana Bapak Heri Kuswanto, dan yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Bapak Imam Baihaqi, yang terhormat Kepala Departemen Manajemen Teknologi Bapak Prof. Nyoman beserta staf dan jajarannya, dan juga tidak lupa Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, dan juga Bapak Sony Effendi selaku pembicara pada acara ini. Dan yang terakhir tidak lupa juga para rekan-rekan wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga semua proses dalam menimba ilmu selama kurang lebih 4 semester berjalan dengan lancar. Semoga ke depannya kehidupan kita semua selalu dalam limpahan berkah dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan pesan dan kesan bagi alma mater tercinta kita, Institut Teknologi 10 November. Tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga, termasuk keluarga besar Civitas Akademika ITS, mulai dari pimpinan, staf, dosen, dan semua pihak yang terlibat dalam segala proses perkuliahan selama ini, atas jasa yang begitu besar kepada kami, para wisudawan, wisudawati, sehingga kami semua dapat menyelesaikan semua hal ini untuk mencapai gelar magister. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi pengalaman kuliah di MMT ITS. Pada saat awal saya memang sengaja memilih kuliah di MMT ITS karena memang ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Salah satunya pada saat itu memang satu-satunya kampus yang membuka jurusan supply chain management. Jadi memang di sini kita lihat MMT sudah cukup strategik untuk membuka jurusan ini, karena kita tahu di lapangan pekerjaan, di dunia pekerjaan memang banyak sekali profesional supply chain management. Namun untuk menimba ilmu atau meningkatkan keilmuannya itu sangat sulit mencari kampus yang memang spesifik membuka jurusan supply chain management. Kemudian faktor yang lain kenapa saya mengambil di MMT ITS ini adalah waktu yang digunakan untuk perkuliahan itu di weekend, di akhir pekan, sehingga cukup fleksibel bagi kita yang memang bekerja Senin sampai Jumat, sehingga diharapkan dengan mengikuti kuliah ini tidak mengganggu jam kerja di kantor. Kemudian yang terakhir, lokasi kampus MMT ini yang cukup strategis, berada di pusat kota, sehingga mudah dijangkau, terutama bagi rekan-rekan yang memang tempat kerja atau domisilinya dari luar daerah Surabaya. Jadi pada saat itu saya domisili di Jawa Tengah pada saat awal-awal itu. Jadi setiap hari Jumat sore selalu naik kereta api, kemudian turun di stasiun Pasar Turi, itu sebentar saja nyampe ke kampus Cokro Aminoto. Kemudian dari sisi materi yang diajarkan itu juga sudah bertaraf internasional. Ini terbukti ketika saya juga mengikuti program sertifikasi profesional di bidang supply chain, itu ternyata sebagian besar, hampir 70 atau 80% materi sertifikasi itu sama dengan materi kuliah yang di MMT ITS. Jadi ini sebuah keunggulan dari MMT ITS. Kemudian pada saat
di kelas juga perkuliahan, lingkungan juga cukup mendukung, baik secara fasilitas, infrastruktur. Tim pengajar juga terdiri dari beberapa dosen yang memang memiliki keahlian di bidangnya. Bahkan pada beberapa kesempatan, materi juga dibawakan oleh pakar dari luar negeri. Waktu itu saya ingat sekali 5 atau 6 kali sesi kuliah kita pernah juga dibawakan oleh dosen dari India waktu itu, seorang penulis buku yang terkenal. Oke. Kemudian suasana diskusi di kelas itu juga cukup hidup dengan studi-studi kasus yang memang terjadi nyata di dunia kerja, baik lingkup nasional maupun internasional. Kadang kita juga cukup menikmati diskusi-diskusi ini, sampai kadang lupa waktu. Jadi waktunya sudah habis tapi diskusinya belum selesai gitu. Jadi cukup enjoy dengan suasana kelas yang ada di sana. Kemudian pada saat itu mungkin juga sempat ada cobaan juga, mungkin ini ujian ya. Jadi risiko terbesar bagi seorang mahasiswa yang bekerja kemudian kuliah itu adalah ketika suatu saat menerima surat tugas untuk pindah lokasi kerja. Dan ini terjadi pada saat semester 3 kemarin, itu saya menerima surat mutasi tugas ke Nangru Aceh Darussalam. Jadi kalau dihitung mungkin secara jarak itu hampir 3.000 km dari Surabaya. Dan waktu itu saya sempat terpikir begitu kan. Jadi apakah saya harus cuti kuliah seperti itu atau cuti kerjanya seperti itu, karena kan tinggal 2 semester lagi seperti itu. Dan saya ingat pada saat awal-awal kuliah saya sudah punya prinsip bahwa antara kuliah dan kerja tidak boleh saling mengganggu. Dalam artian kuliah dan kerja harus saling mendukung, harus jalan bersamaan. Dan pada saat itu sempat juga saya terpikir untuk oke lah saya tetap bekerja dari Aceh, kemudian mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali saya akan terbang ke kampus ITS di Surabaya. Namun ternyata berjalannya waktu, Maret, April 2020 adanya pandemi sehingga perkuliahan di kelas dilaksanakan secara online, jadi tidak offline lagi. Dan tentunya ini memudahkan saya untuk bekerja sambil kuliah dari jarak jauh seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya saya tetap bisa kuliah dan menyelesaikan kuliah tepat waktu 4 semester. Mungkin kita sedikit flashback 1 sampai 2 bulan ke belakang, mungkin kita juga rekan-rekan wisudawan, wisudawati di sini sibuk berkelana ya, mencari data, jurnal, atau tanda tangan dosen, baik dosen penguji maupun pembimbing, dan mungkin beberapa mungkin hingga hampir putus asa seperti itu. Tapi ya alhamdulillah at the end saat ini kita sudah ditetapkan sebagai calon wisudawan wisudawati yang insya Allah nanti tanggal 11 April kita akan wisuda bersama dan mendapatkan gelar magister. Oke. Namun demikian bukan berarti setelah kita meraih gelar yang kita idam-idamkan sejak awal, lantas kita harus cepat berpuas diri. Ini adalah awal baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat, membawa kemajuan dan menjadi role model bagi masyarakat. Jadi mengutip dari Pak Sofyan Effendi bahwa it's not the end, it's just beginning. Oke, dan yang terakhir izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua wisudawan wisudawati untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tidak, baik selama kami menimba ilmu ataupun hingga detik-detik terakhir kami sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Kami mohon doa dan restunya agar kami dapat menerapkan ilmu yang telah kami dapat selama masa kuliah dan dapat menjadi panutan serta berguna di tengah-tengah masyarakat. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah quote atau kutipan dari Nelson Mandela. Beliau berkata bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Demikian pesan dan kesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan Widiatmoko yang kemudian terinspirasi dari Pak Sony gitu, pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini. Kita patut apresiasi kepada para wisudawan dan wisudawati malam hari ini dan juga narasumber kita yang luar biasa. Oke, yang selanjutnya kesan dan pesan dari wisudawati disampaikan oleh Ibu Eliana Estiandika dari bidang manajemen proyek. Kepada Bu Eliana, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Misanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Pasca Sarjana Prof. Heri, kemudian yang terhormat Kepala Departemen Prof. Nyoman Pujawan, dan yang terhormat seluruh akademik MMT ITS dan staf. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan kesan dan pesan suka dan duka selama perkuliahan di MMT ITS. Jadi memang untuk salamnya saya berikan selamat pagi Bapak Ibu ya, karena kita harus mengingat baik pagi, siang maupun malam itu harus selamat pagi agar lebih semangat Bapak Ibu sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Eliana Estiandika, jurusan Manajemen Proyek, kelas eksekutif Surabaya Angkatan 2019. Jadi untuk suka dan duka pengalaman selama kuliah, jujur lebih banyak sukanya dibandingkan dengan duka. Jadi yang pertama, perkuliahan di MMT ini dosen-dosennya sangat kreatif ya, di mana bisa memberikan wawasan dan sudut pandang yang berbeda dan positif terhadap fenomena yang terjadi pada saat kini, utamanya dari sisi teknologi dan manajerial. Nah, sehingga bisa membantu kami untuk lebih bijak dalam menyikapi atau dalam mengambil keputusan, khususnya mungkin yang bagi leader-leader yang ada di perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, metode pembelajaran yang diberikan di MMT ITS ini sangat inovatif ya, di mana dengan dosen-dosen yang biasa memberikan studi kasus kepada mahasiswa untuk dipecahkan secara berkelompok, sehingga kita sebagai mahasiswa bisa saling bertukar pikiran satu sama lain, yang nantinya dosen tersebut juga akan memberikan feedback terhadap apa yang telah disampaikan oleh mahasiswanya. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga merasa dengan metode dan sistem pembelajaran yang disediakan dan diimplementasikan oleh MMT ITS ini sangat membantu dan sesuai juga untuk mahasiswa dari kalangan pekerja dan profesional, di mana setiap dosen-dosennya tidak hanya menyampaikan teori, tapi juga memberikan contoh-contoh yang real atau studi kasus yang relevan. Misalkan kalau misalkan di kelas kami itu Pak Kristiono Utomo selalu memberikan contoh-contoh studi kasus yang real dan relevan. Terima kasih Pak Kris. Sehingga sangat membantu kami untuk penyelesaian masalah yang ada di tempat kerja atau perusahaan. Nah, dengan sistem yang demikian juga kami merasa suasana kelas juga yang terjalin menjadi sangat interaktif. Kemudian yang keempat di sini untuk dosen MMT ITS juga sangat kreatif dan bisa mengimbangi kaum milenial, di mana untuk beberapa dosen biasanya memberikan kuis menggunakan aplikasi online visual dan sound yang menarik ya, sehingga tidak monoton juga pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk selama perkuliahan, rekan-rekan seperjuangan di MMT ITS ini berasal dari latar belakang yang beragam, ada yang fresh graduate dan pekerja dari berbagai macam perusahaan. Dan sisi positifnya adalah dengan latar belakang yang beragam, kita bisa saling memperluas koneksi melalui rekan-rekan tersebut, dan tidak jarang juga kami sering berbagi informasi terkait dengan inovasi atau produk-produk yang perusahaan mereka tawarkan. Dan tidak jarang juga, saya kadang juga memberikan informasi terkait dengan produk-produk atau program umum yang ditawarkan oleh perusahaan saya sendiri, dan hebatnya itu rekan-rekan di MMT ITS selalu mensupport dan antusias juga untuk menyikapinya. Nah, kemudian untuk sisi lain yang bisa saya lihat dari rekan-rekan sesama seperjuangan, di mana rekan-rekan MMT ini mahasiswanya kompak semua ya. Kalau misalkan ada
satu orang yang mengalami kendala terkait perkuliahan biasanya langsung akan saling bertukar informasi. Terutamanya itu saat pengumpulan berkas yudisium dan wisuda ini sangat terlihat. Kalau misalkan saja ada satu orang yang terkendala, maka dengan sigap rekan-rekan yang lain juga akan bergerilya untuk membantu menyampaikan informasi. Sampai WA group itu yang menuju yudisium kemarin sepertinya hampir 24 jam aktif terus ya chatnya. Ya, dan yang terakhir yang kesan suka di MMT ITS, mungkin akan tiba masanya dosen-dosen MMT ITS ini akan menjadi lebih murah hati dan lebih berbaik hati dari sebelumnya, yaitu kapan saat mendekati deadline pengumpulan tesis. Jadi untuk yang teman-teman sementara on progress tesis itu tetap semangat, intinya jangan menyerah untuk terus asistensi karena semua selesai pada waktunya. Dan untuk dukanya tidak banyak yang bisa saya sampaikan, karena di sini yang pertama dukanya cukup mengena di hati kami, karena kami juga kehilangan salah seorang rekan kami ya, beliau meninggal di bulan Februari 2021 ini. Beliau orang yang sangat baik dan humble di kelas serta kooperatif. Beliau juga sering berbagi informasi, pengalaman untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan, sehingga kami bisa saling sharing dan semoga kebaikan Bapak dibalas Yang Maha Kuasa dan ditempatkan di sisi terbaik. Kemudian yang kedua, karena kami angkatan 2019 hanya sempat merasakan 1 tahun perkuliahan di kelas Surabaya, dan waktu 1 tahun ini terasa sangat cepat. Ya, meskipun 1 tahun tapi cukup mengena di hati. Kemudian 1 tahun berikutnya karena pandemik, perkuliahan dilaksanakan secara online atau daring. Ya, kami jadi kangen juga dengan suasana kampus dan kangen juga dengan menu makan yang ada di kantin ya. Terkadang kami iseng bertanya melalui di WA grup Komting itu ke Pak Reval, "Pak Reval, menu makanan apa hari ini?" Nah, dan tidak terasa juga akhirnya kita bisa sampai ke titik yang sekarang, yaitu sampai ke titik menuju wisuda. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih juga untuk yang sebesar-besarnya untuk akademik MMT ITS yang sudah membantu kami selama proses perkuliahan, dan untuk Pak Reval mungkin juga ya yang sigap membantu terkait jika ada terkendala administratif di kampus, dan untuk Prof. Pujawan, terima kasih banyak selama ini juga selalu responsif kepada kami jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait akademik di kampus. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu semua dibalas berlipat oleh Yang Maha Kuasa. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili wisudawan, calon wisudawan. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat berguna bagi bangsa dan negara, dan sejauh ini banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan selama berkuliah di MMT. Terakhir kata, saya akan memberikan pantun karena tadi sebelumnya sudah ada quotes. Jalan-jalan ke kota Surabaya, lewati Sukolilo, mampir kampus ITS. Selamat menuju wisuda, Bapak Ibu semua, sukses dan jaya terus untuk MMT ITS. Terima kasih, saya kembalikan ke MC Mbak Misanti. Baik, terima kasih Mbak Eliana, dan pantunnya yang luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu wisudawan berprestasi. Pengumuman ini akan disampaikan oleh Bapak Jerry. Kepada Pak Jerry dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Misa. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sony Effendi sebagai narasumber kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati Prof. Heri Kuswanto sebagai Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik. Yang kami hormati Pak Imam Bayhaqi sebagai Dekan Fakultas Kreabis. Yang kami hormati Prof. Nyoman Pujawan sebagai PLT Kepala Departemen Manajemen Teknologi. Yang kami hormati Pak Dinaryana sebagai Sekdep 2 Departemen Manajemen Teknologi. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, juga tentunya yang kami hormati dan kami banggakan para wisudawan dan para wisudawati yang berbahagia.
pada kesempatan kali ini saya akan membacakan mahasiswa dengan predikat cum laude atau dengan pujian. Total nanti ada 17 orang. Ya, saya awali dari bidang manajemen industri, yaitu Saudara Nurul Isnaini dengan IPK 3,81. Ya, kemudian dari bidang manajemen proyek ada 3 orang mahasiswa. Yang pertama adalah Saudara Agus Said Ramadan dengan IPK 3,82. Yang kedua adalah Saudara Maulana Eka Sakti Fajariansyah dengan IPK 3,83. Berikutnya yang ketiga adalah Saudara Ramadian Aristiadi dengan IPK 3,93. Berikutnya dari bidang manajemen teknologi informasi. Yang pertama adalah Saudara Hanifah Windasari dengan IPK 3,81. Kemudian yang kedua adalah Saudara Muhammad Jainul dengan IPK 3,79. Berikutnya dari bidang manajemen rantai pasok. Ada 4 orang mahasiswa. Yang pertama adalah Saudara Wawan Widiatmoko dengan IPK 3,89. Yang kedua adalah Saudara Andi Wahyu Setiawan dengan IPK 3,79. Yang ketiga adalah Saudara Denny Sepdiana dengan IPK 3,85. Dan yang keempat adalah Saudara Dina Siti Aisyah dengan IPK 3,92. Yang terakhir adalah dari bidang analitika bisnis, ada 7 orang mahasiswa dengan predikat cum laude. Yang pertama adalah Saudara Vincentius Ermo Pradana dengan IPK 3,89. Berikutnya adalah Saudara Kadek Ardia Novidiani dengan IPK 3,88. Yang ketiga adalah Saudara Bunga Hapsari Alia Putri dengan IPK 3,94. Kemudian yang keempat adalah Saudara Hafrida Rahmah dengan IPK 3,89. Yang keenam adalah Saudara Etika Marga Saputri dengan IPK 3,81. Yang keenam adalah Saudara Wawan Widiatmoko dengan IPK 3,89. Dan yang ketujuh adalah Saudara Victory Nugroyanto dengan IPK 3,89. Baik, demikian adalah daftar mahasiswa dengan predikat cum laude. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas prestasinya dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dari Bapak Ibu pembimbing. Ya, terima kasih saya ucapkan. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Misa. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jerry atas pengumumannya. Kami ucapkan selamat kepada mahasiswa yang mendapatkan predikat cum laude. Bapak Ibu, ada pengumuman satu lagi. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Wawan dan Bu Eliana yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya, yang telah mewakili para calon wisudawan. Bapak Ibu, kami juga telah membaca testimoni atau cerita yang Bapak Ibu tuliskan melalui form yang kami kirimkan sebelum acara. Testimoni yang bagus sekali mengapresiasi MMT-ITS, baik itu sistem perkuliahan, dosen pengajar, teman-teman, staf, dan fasilitas di MMT-ITS. Ada pula yang bercerita mengenai keluh kesah, cerita yang menginspirasi, bahkan cerita humor juga Bapak Ibu tuliskan. Misalnya tentang lengkuas. Yang lengkuas berkaitan dengan rendang, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas testimoni dari Bapak Ibu. Sesuai informasi di form kemarin, akan ada 3 pemenang testimoni atau cerita terbaik yang akan kami infokan esok hari melalui story Instagram official MMT-ITS untuk pemenangnya. Silakan Bapak Ibu pantau dan kami ucapkan selamat kepada pemenang yang terpilih nantinya.
Baik Bapak Ibu, setelah pengumuman tadi kita menginjak ke acara yang terakhir. Oke, sebelum kita menutup acara ini, mari kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Tak lengkap rasanya kalau kita berkumpul tapi tidak ada foto bersama. Oke, baik Bapak Ibu, kami silakan untuk menyalakan kameranya. Oke, sambil saya cek yang belum menyalakan kameranya. Oke, Bapak Ibu, silakan bersiap untuk kita foto bersama. Oke. Oke, saya cek lagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera. Oke, baik Pak Galih Priambodo. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk menyalakan kameranya. Oke, baik, akan mulai foto bersama. Saya akan hitung, ada berapa slide ini, Mas, Mbak Operator? Sepertinya ada 5 ya, 5 slide ya. Baik, Bapak Ibu kami persilakan untuk senyum kelima-limanya ya, Bapak Ibu, karena kita tidak pernah tahu ada di sebelah mana Zoom kita nanti. Ada di foto yang di slide yang keberapa. Baik, Bapak Ibu, saya akan hitung 1 sampai 3 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, masih ada 3 lagi Bapak Ibu, mohon bersabar. Oke, yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, yang keempat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, dan yang ini insya Allah yang terakhir Bapak Ibu. Oke, yang kelima, 1, 2, 3. Oke, ada tambahan bonus Bapak Ibu, boleh gaya bebas? Oke, Bapak Ibu, oke, kita gaya bebas ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, kita bisa mulai. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Slide yang kedua Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, slide yang keempat. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya adalah penutup agar menambah kebaikan gitu ya untuk acara malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Gogor Handiwibowo. Kepada Pak Gogor kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak membuka kamera, kebetulan saya ada di jalan karena harus mengantar putra saya balik ke pondok. Semoga tidak mengurangi kehikmatan doa kita insya Allah hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan memimpin doa dengan menggunakan tata cara agama Islam. Mohon Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah Tuhan kami, pada kesempatan yang Kau ridhoi ini, berikanlah ampunan kepada kami. Ampunan kepada kedua orang tua kami yang telah merawat kami. Ampunan kepada guru-guru yang telah membagikan ilmu kepada kami. Kepada para syuhada pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Dan kepada para pemimpin yang telah membimbing kami. Ya Allah Tuhan kami, pada kesempatan yang Engkau ridhoi ini, dengan ilmu yang Engkau telah berikan, jadikan kami menjadi manusia yang cerdas pikirannya dan peka perasaannya. Ya Allah Tuhan kami, pada kesempatan yang Engkau ridhoi ini, dengan ilmu yang telah Engkau berikan, jadikan kami menjadi manusia yang berguna kepada umat manusia, nusa, bangsa, negara, dan agama kami. Ya Allah Tuhan kami, pada kesempatan yang Engkau ridhoi ini,
Jadikan kami menjadi manusia yang semakin tunduk dan patuh kepada perintah-Mu dan semakin menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah Tuhan kami, pada kesempatan Engkau ridhoi ini, pada saatnya nanti, matikan kami dengan kematian yang husnul khotimah dan memasuki surga-Mu dengan sempurna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, mari kita berikan aplaus kepada narasumber kita yang luar biasa, yang sudah memberikan insight yang keren banget tentang yang saya tadi garis bawahi adalah love life, love yourself, life balance, dan create opportunity. Terima kasih banyak Bapak Sony Effendi yang sudah berkenan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik, Profesor Heri, Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Pak Imam Baihaqi, dan Pelaksana Tugas Kepala Departemen Manajemen Teknologi, Profesor Nyoman Pujawan, Sekretaris 1 Departemen Manajemen Teknologi, Pak Jerry Dwi Trijoyo Purnomo, Sekretaris 2 Departemen Manajemen Teknologi, Bapak Bagus Dinariana Dwi Putranta, Bapak Ibu dosen pengajar, dan narasumber kita pada malam hari ini, serta para wisudawan yang berbahagia. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini dan Bapak Ibu wisudawan dan wisudawati mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Miza undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam sejahtera Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Terima kasih Prof. Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Kami Zati semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan mengikuti sampai akhir. Mohon pamit. Matur nuwun Bapak Ibu. Ya, selamat Pak Nyoman. Terima kasih Pak Ali, makasih. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Prof. Pamit Prof. Nyoman. Terima kasih Pak Yusa, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nyoman. Terima kasih Pak Sulis.